Datang lagi saya Nurani Putri sebagai Marketing Eksekutif dari Kredolab, juga Ibu Paramita Wikansari sebagai Country Director dari Kredolab. Untuk topik kali ini langsung aja ya Bu. Topiknya adalah manfaat smartphone metadata dan digital footprints untuk analisa kredit. Ada dua hal yang Mbak, yang pertama smartphone, yang kedua adalah metadata. Jadi dari situ sudah terlihat bahwa yang kita ambil metadatanya adalah smartphone. Nah, metadata sendiri sebetulnya artinya adalah data on another data. Jadi tapi kalau di Kredolab itu lebih ditingkatkan lagi levelnya, yaitu kita nggak hanya sekedar mengambil data on another data, tapi yang kita ambil itu adalah anonymous data on another data. Jadi tidak ada yang namanya PII. Nah, PII itu apa? PII adalah personally identifiable information. Jadi yang diambil Kredolab adalah metadata smartphone yang anonim. Contoh ya, jadi kalau di smartphone itu kan pasti ada phonebook, ya kan? Nah, phonebook itu misalnya tuh phonebook ada nama dan nomor telepon. Tapi yang Kredolab ambil hanya anonymous metadatanya, jadi activity yang ada dalam phonebook tersebut. Nah, contohnya misalnya apakah paramita itu menambah, mengurang, atau telepon, menelpon, seperti itu. Jadi bukan nama dan nomor teleponnya yang diambil, tapi hanya aktivitasnya. Jadi anonim, kegiatannya diambil tapi secara anonim. Oke, jadi sebetulnya digital footprint itu adalah hubungan kita atau relasi kita dengan gadget kita. Nah, dalam hal ini karena Kredolab itu analisanya smartphone, berarti adalah hubungan kita dengan smartphone kita, atau sebetulnya sering banget sih disebut dengan jejak digital. Oke, berarti intinya di smartphone kita tuh ngapain aja gitu ya Bu ya? Ya, betul sekali. Tapi itu kita ngambilnya hanya pertama metadata dan yang kedua adalah benar-benar anonymous. Nah, di Kredolab kegunaan digital footprint itu ada dua. Yang pertama adalah untuk credit scoring, atau sebetulnya nggak cuma credit scoring aja sih Mbak, jadi bisa approval score, anti-fraud score, dan tentu saja pasti credit scoring. Itu yang pertama, jadi kegunaannya adalah untuk membuat scoring atau sebagai input dari scoring kita. Lalu yang kedua adalah untuk data analytics, karena di Kredolab sendiri kita bisa menyajikan fragmen-fragmen dari digital ini untuk misalnya customer analysis atau juga untuk competitor analysis. Jadi sebetulnya prosesnya tuh simple sekali, yaitu kita mengembed satu hal yang namanya SDK ke dalam aplikasi dari klien. Nah, karena ada embedded ini, makanya kadang juga scoringnya Kredolab dinamakan embedded credit scoring. Nah, itu kan sering terdengar kan, embedded finance, embedded credit scoring. Nah, setelah SDK-nya Kredolab itu dimasukkan ke dalam aplikasi di smartphone, nanti dari situ kita akan mengambil metadata yang sudah ada permission-nya. Jadi permission ini juga faktor penting di dalam scoringnya Kredolab. Jadi seluruh metadata walaupun itu anonymous, itu tetap kita harus ada consent atau permission dari si punya smartphone tadi, dan juga dari perusahaan yang memakai SDK-nya dari Kredolab. Nah, setelah kita ambil metadatanya, kita masukkan ke dalam scorecard yang ada modelingnya, dan modeling scorecard ini juga khusus setiap klien. Jadi kita tidak menyediakan generic scorecard, tapi kita menyediakan tailor-made scorecard. Nah, setelah kita olah, baru kita nanti bisa keluarkan dua produk. Yang pertama adalah scoring, bisa credit scoring atau scoring yang lain. Yang kedua adalah digital footprint fragment untuk customer dan competitor analysis. Keunggulannya jelas, yang pertama kita bisa skor semua orang, jadi tidak ada yang terlewatkan. Jadi mungkin kalau Mbak Rani pernah dengar ada orang unbank, underbank, itu karena apa? Karena tidak ada data konvensional yang bisa membuat analisa kredit scoringnya. Nah, kalau di Kredolab karena basis kita adalah smartphone metadata,
Jadi semua orang yang punya smartphone atau bisa mengakses website itu pasti 100% bisa diskor oleh Credolab. Itu keunggulan yang pertama, Mbak. Lalu keunggulan yang kedua, kemarin seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Triyono dari OJK, bahwa semua credit scoring yang saat ini itu analisanya adalah analisa dari 5C, itu analisa capacity atau kemampuan membayar. Nah, kalau Credolab itu mengkhususkan diri pada analisa karakter. Jadi kita mengecek karakter seseorang, lalu kita dengan 10 juta, Mbak, ada 10 juta digital karakteristik, kita bisa memberikan insight ciri-ciri gagal bayar dari seseorang. Jadi kalau dari 5C itu tadi yang conventional credit scoring memakai capacity, kalau di Credolab dan kayaknya satu-satunya yang punya adalah Credolab, yaitu karakter. Nah, karakter ini sangat penting juga karena belum tentu orang yang income-nya besar itu mau bayar utang, belum tentu juga orang yang income-nya lebih sedikit tidak mau bayar utang. Jadi Credolab dengan credit scoring itu biasanya kita sebut juga credit scoring yang bisa mengecek willingness to pay. Gitu. Jadi sebetulnya melengkapi. Jadi kalau misalnya sudah punya existing credit scoring yang capacity tadi, itu bisa ditambahin dengan karakter, analisa karakter dari Credolab sehingga skornya bisa menjadi lebih kuat. Tapi kalau misalnya perusahaan itu tidak punya sama sekali scoring, atau misalnya scoringnya masih konvensional atau abal-abal atau tradisional, itu Credolab bisa mandiri dijadikan sebagai satu-satunya credit scoring dari perusahaan tersebut. Dengan scoringnya Credolab, masalah underbank, unbank, thin files, nggak ada files, itu semuanya hilang. Financial inclusion atau inklusi finansial pasti bisa didapatkan 100% dengan bantuan dari Credolab. Tapi tetap saja ada syaratnya, Mbak. Tadi punya smartphone atau bisa mengakses website. Tapi saya rasa di Indonesia semua orang pasti punya smartphone, bahkan punya smartphone lebih dari satu ya, Mbak ya. Jadi untuk financial inclusion itu Credolab akan sangat membantu sekali institusi-institusi keuangan dengan pemakaian scoringnya Credolab. Oke, pendengar semua, sudah kita dengarkan penjelasan Ibu Paramita Wikansari tentang kegunaan smartphone metadata dan digital footprints untuk analisa kredit. Terima kasih.